Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku malam ini. Selamat berlibur, selamat beristirahat buat teman-teman semuanya. Dan semoga kalian semuanya bisa terhibur dengan cerita aku malam ini. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dengan sabarnya menunggukan ceritaku selama kurang lebih 1 minggu ya. Mudah-mudahan nanti aku bisa konsisten untuk bikin konten dan kalian gak perlu nungguin aku selama 1 minggu. Mudah-mudahan nanti aku ada waktu untuk bikin konten itu lebih dari 3 dalam 1 minggu. Oke, di malam Senin ini malam Senin ya. Besok kita kembali lagi dengan rutinitas kita seperti biasanya. Kalian semuanya semoga sehat selalu, semangat terus untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Dan aku seneng banget kalian semuanya responnya baik buat aku, dan semoga kita semua bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, malam ini aku pengen cerita sama kalian perihal apa aja yang terjadi di masa-masa aku SMA. Walaupun masa itu hanya 2 tahun aku lalui, namun momen di dalam masa-masa itu benar-benar gak bisa aku lupakan. Dan nanti juga aku akan mencoba untuk bikin konten juga perihal masa-masa aku di SMP dan di SD. Jadi setiap momennya itu tuh aku insya Allah sih masih ingat dalam ingatan aku, atau aku masih nggak bisa lupa dengan momen apapun itu yang terjadi dalam kehidupan aku, baik itu di dalam lingkungan rumah aku maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan kerja aku. Semuanya punya cerita, dan insya Allah nanti aku bakalan aktif bikin konten dengan perjalanan kehidupan aku. So ya, ini adalah ceritaku tentang suka duka aku di masa SMA. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Aku pengen tahu kalian semua berada di mana. Silakan komen dengan lokasi tempat kalian tinggal. Absen dulu ya, absen dulu di kolom komentar, baru kalian dengerin ceritaku. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Dulu aku termasuk anak yang tidak mudah untuk percaya sama orang, walaupun banyak teman aku banyak, siapapun aku temenin, aku termasuk anak yang humble, artinya bisa berteman dengan siapapun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Bahkan dari kelas-kelas yang lain yang bukan kelas aku pun aku temenin. Kalau misalkan dia itu asik, menurut aku, ya aku bisa berteman sama dia. Walaupun tidak semua teman bisa dijadikan sahabat, atau tidak semua teman bisa dijadikan tempat bercerita yang maksudnya itu yang arahnya kayak ke privasi. Dulu yang pertama kali yang kenal sama aku, yang pertama kali deket sama aku ya Rido. Rido itu adalah teman kelas aku. Dia awalnya yang bersedia untuk memberikan tempat duduk buat aku, karena aku itu masuk ke sana di kelas 11 baru. Jadi enggak semuanya aku kenal waktu itu. Dan singkat cerita, selama kurang lebih beberapa bulan aku mulai dekat sama Rido, mulai dekat sama Daniel. Itu ketika udah jalannya waktu gitu kan. Dan ketika aku tahu Daniel itu ternyata lokasi rumahnya dekat sama aku, artinya kita searah, kita bisa kita bisa berangkat dan pulang bareng gitu. Suatu hari si Daniel ini ngasih tahu sama aku untuk kayak, daripada kamu bolak-balik bawa sepeda, karena kan di lokasi rumah aku tuh tanjakan dan turunannya lumayan curam. Makanya teman-teman aku tuh kalau misalkan nganterin aku pakai motor tuh biasanya mereka suka agak khawatir gitu dengan tanjakan dan turunannya, ditambah dengan kondisi motor mereka tuh yang mungkin bisa dibilang motor-motor yang kayak nggak kuat untuk menanjak, atau nggak kuat untuk turunan seperti itu. Jadi aku juga kadang sadar gitu ketika aku minta tolong dianterin, aku cuman sampai dianterin di di bagian jalan yang bagus aja. Kalau jalannya agak jelek, itu tuh aku juga sadar, aku nggak minta untuk dianterin sampai ke rumah kayak gitu. Tapi dulu aku pernah sama Fajar itu jatuh di jalanan seperti itu, dan itu sering banget terjadi. Kita juga selalu
selalu menutupi itu biar kita tuh nggak dimarahin atau biar kita tuh nggak dibolehin lagi untuk main motor, naik motor dan lain sebagainya. Karena kan Fajar dulu pas zamannya SMA itu dia udah dibawain motor dari SMP deh, dari SMP itu dia udah dibawain motor sama orang tuanya karena kebetulan memang dia itu rajin juga ya, dia punya tabungan, dia punya uang, akhirnya dia beli motor itu pas zaman SMP gitu. Jadi walaupun aku itu sama dia itu pisah, SMP SMA-nya itu pisah, SD doang bareng sama dia, tapi kadang kalau misalkan kita eh, lagi bareng nih bisa jadi kita berangkatnya bareng, pulangnya juga bareng. Tapi kalau misalkan kita nggak ketemu di jalan, ya kita ketemunya di rumah aja. Oke, kita kembali lagi ke topik. Waktu itu Daniel menawarkan aku untuk naruh sepeda di rumahnya dia aja. Awalnya sih memang aku kepikiran juga. Aku bilang sama orang tua aku sih, kalau misalkan di hari hari Senin sampai hari Sabtu, itu gimana kalau misalkan aku naruh sepedanya di rumah Daniel? Karena kebetulan di rumah juga buat apa gitu, karena memang di rumah juga aku jarang sih main sepeda karena teman-teman aku yang seumuran sama aku itu mereka udah punya kendaraan motor waktu itu, jadi jarang sih untuk main sepedaan kecuali anak-anak yang di bawah umur aku gitu. Tapi kan orang tua aku tuh suka bilang kayak, kamu ngapain sih temenan sama anak-anak yang di bawah umur kamu, temenan tuh sama teman-teman yang seumuran sama kamu kayak gitu. Dulu tuh aku bener-bener suka banget digituin sama orang tua aku karena aku nggak tahu kenapa ya, dulu itu pas ngaji pun juga temannya itu yang kayak anak-anak SD, anak-anak SMP gitu-gitu. Jadi padahal kan waktu itu aku udah umurnya udah mau lulus SMA gitulah ya. Jadi orang tua aku tuh bener-bener kayak wanti-wanti banget untuk temenan gitu. Kataku ya gimana sih ya, ya setidaknya kita juga nggak di luar batas gitu pertemanannya gitu. Dan di sana juga teman-teman aku yang seumuran itu nggak banyak gitu. Terus ya udahlah tuh kan, akhirnya di situ tuh orang tua aku tuh bilang, kamu kenal gak sama orangnya, kamu kenal gak sama ini orang tuanya kayak gitu. Terus aku bilang orang tuanya itu ini, terus orang tua aku ternyata kenal sama orang tuanya Daniel, dan setelah itu tuh barulah dipercaya untuk naruh sepeda di sana. Karena takut aja sih, takut orang tua aku tuh takut sepedanya diapa-apain atau diisengin atau hilang atau gimana gitu. Karena untuk beli sepeda itu aja tuh butuh perjuangan waktu itu gitu. Terus udah aku tuh kan, singkat cerita aku mulai aktif dengan Daniel pulang pergi gitu kan. Nah di situ mungkin nggak setiap harinya juga sih aku ketemu sama Daniel untuk berangkat gitu. Kadang dia juga udah duluan. Aku nggak begitu dekat banget sama dia waktu itu. Gimana sih? Ya kayak gitu, dia juga punya teman sendiri, dia juga punya teman yang dekat gitu. Kadang kalau temennya duluan yang tuh nyamperin dia, dia udah ninggalin aku gitu. Di sekolah juga nggak begitu gimana gimana gitu, aku sama dia tuh nggak begitu intens banget gitu. Ketika aku udah mulai dekat sama Kak Aji tuh baru dia deket juga sama aku gitu, ya pokoknya kayak gitu. Nah terus suatu hari karena sepeda aku tuh ada di rumahnya Daniel, aku kan pagi-pagi harus pergi ke rumahnya Daniel dulu kan, walaupun rumahnya dia itu tuh emang searah ke sekolahan gitu kan. Terus aku ngelihat di sana tuh sepeda aku cuma sendiri, sepeda aku doang, sepeda Daniel udah nggak ada, kayaknya dia udah berangkat sama temennya. Terus ya udah, karena emang biasanya juga sendiri kan ya, akhirnya aku ngambil sepeda itu. Aku lihat bapak sama ibunya Daniel tuh udah berangkat juga ke sawah, jadi aku nggak bisa pamit juga sama orang tuanya, tapi aku udah ambil sepeda aku. Terus ambil sepeda, rumahnya itu rumah kampung, gimana sih rumah kampung ya, luas aja gitu, luas pemandangan semuanya gitu kelihatan gitu. Terus pas aku keluarin sepeda, aku ngeliat anak-anak udah banyak yang berangkat sekolah, ada yang diantarin sama orang tuanya, ada yang jalan kaki bareng-bareng. Karena emang aku nggak bisa jalan kaki, lokasi SMP aku itu lebih jauh, jadi kita nggak bisa jalan kaki. Kalaupun mau jalan kaki itu aku berangkatnya harus dari subuh. Kalau pulang aku biasanya jalan kaki, kalau pulang sekolah tuh aku biasanya jalan kaki. Cuman kalau berangkat aku nggak bisa karena takut telat doang gitu. Berangkat aku tekan, berangkat pakai sepeda. Terus di jalan itu tuh ya aku suka nyanyi-nyanyi, terus suka hafalan-hafalan tugas-tugas apa yang ada di sekolah nanti. Kayak gitulah, emang aku dulu tuh ambisi banget untuk belajar gitu. Makanya dari SD sampai SMP sampai SMA aku tetap tetap menduduki posisi 3 besar kayak gitu. Pas di SMA tuh aku agak sedikit kendor.
Jadi mungkin karena emang agak susah juga, terus juga saingannya juga banyak, jadinya aku agak sedikit kendor. Tapi tetap belajar, aku tetap ambisi apapun itu, apalagi dengan ujian gitu. Aku benar-benar takut banget harus bisa apa namanya itu, minimal aku harus dapetin nilai 90 kayak gitu dulu. Terus apalagi ya? Oh ya, aku baru tahu ketika aku jalan itu, aku kan ketemulah dengan teman-teman banyak gitu ya, teman-teman yang searah dengan sekolahan aku. Terus ya udah, aku ngobrol-ngobrol sama mereka, terus ya asik-asik aja gitu ngobrol. Terus gak lama kemudian itu tuh aku ngelihat ada Kak Aji bareng sama temennya boncengan gitu pakai motor. Terus ada teman aku salah satunya perempuan, dia nanya kayak gini, "Dek, kamu tahu nggak itu siapa namanya?" Lah nggak tahu. Bukannya itu kakak kelas ya? Iya kakak kelas. Emang kamu nggak kenal ya? Ya nggak kenal sih, cuman pernah lihat aja di sekolahan. Dia OSIS kan? Iya OSIS. Tahu nggak sih di kelas itu pada banyak ngomongin dia tahu. Emang iya ya? Iya dari kelas 10 malahan. Sekarang udah kelas 11. Tapi nggak tahu-tahu juga, maksudnya nggak begitu bisa mengenal dia lebih dekat karena dia tuh terlalu dingin orangnya. Siapa sih namanya? Itu masih Aji. Oh iya, Aji ya namanya ya. Iya, oh namanya dia Aji. Em, Kok kamu tahu namanya Aji? Ya tahu lah, orang setiap bikin acara kan dia yang suka tampil di depan, terus juga suka apa namanya itu jadi panitia dan lain sebagainya gitu. Emang sih dia itu tipikal cowok yang dingin, kalem, terus juga kayaknya sih ya dia udah punya pacar. Serius loh? Iya, ya patah hati banget sih gua kalau misalkan dia udah punya pacar. Kenapa sih lu suka ya sama dia? Ya seneng aja sih, gua suka apa ya, suka ngeliatin dia dari jauh. Terus teman-teman gue juga banyak yang seneng sama dia. Cuman ya gimana ya, kita nggak berani untuk bisa lebih dekat sama dia karena dia termasuk cowok yang kalem ya, cool banget lah gitu. Jadi kalau misalkan dia lagi tampil atau apa tuh, kita suka teriak-teriakin dia gitu. Dalam hati aku pada saat itu aku mikir kayak, kok aku sama sih sama dia. Tapi teman-teman aku yang cowok yang lainnya tuh kayaknya enggak deh. Cuman aku doang yang ngerasain yang sama sih temen cewek aku yang tadi. Terus ya udahlah tuh kan, kataku aku nggak berani juga sih bilang kayak iya aku juga suka, aku juga seneng merhatiin dia, cukup aku aja yang tahu kayak gitu kan. Terus dalam hati aku juga mikir kayak, gimana caranya aku bisa deket sama dia ya, biar teman perempuan aku tuh kayak ngerasa kayak, kok lu bisa sih deket sama dia. Aku mikir kayak gitu kan, pengen aku panas-panasin gitulah ceritanya. Terus sampai tadi sekolahan, kita parkirin sepeda. Itu biasanya parkir sepeda tuh berbeda dengan parkiran motor. Tapi parkiran sepeda itu tuh lebih duluan yang kita temui daripada sepeda motor kayak gitu. Nah terus pas parkirin sepeda, aku bareng lah sama teman perempuan aku ini. Dia teman perempuan yang ada di kelas aku juga. Cuman nggak begitu dekat sih. Artinya ya kenal-kenal doang, nggak teman sahabat karib banget enggak gitu. Tapi kalau Rido iya, karena Rido emang teman sebangku aku kan. Jadi kita sering ngobrol kayak gitu. Nah terus sampai di kelas itu kan aku langsung siap-siap untuk belajar, karena nanti itu ada ulangan kayak gitulah. Aku lagi belajar kayak gitu. Terus teman-teman yang perempuan tuh pada ngerumpi kan, pada ngerumpi. Tahu nggak? Tadi gue ini gitu. Dia ngeceritain tentang apa yang dia lihat tadi pas berangkat sekolah. Terus iya gue juga ngelihat kok tadi. Tapi temennya dia itu siapa sih, tetangganya ya? Pokoknya ngomongin tentang Kak Aji. Sampai aku mikir kayak, oh gitu ya, kayak gitu. Terus aku tetap fokus belajar, aku baca. Terus tiba-tiba si Rido datang dengan bawa gorengan. Waktu itu dia bawa gorengan, dia lagi makan gorengan gitu ceritanya. Baru datang sih sebenarnya, dia baru datang. Terus dia bilang, dia ngegebrak meja gitulah. Woi, rajin banget sih lu, pagi-pagi baru datang udah buka buku aja, bikin gua pusing. Apaan sih lu, mau buka buku juga belajar buat PH nanti ulangan. Emang ada ulangan ya hari ini? Ada lah, masa lu lupa sih? Yang mana sih? Yang mana? Terus dia tiba-tiba nyomot buku yang aku pegang. Apaan sih dok? Kagak usah kayak gitu kali. Buku lu kan juga ada. Ya, gue kayaknya nggak nulis yang ini deh. Dulu kan zamannya kita itu buku paket itu nggak boleh dibawa pulang. Buku paket itu suka bergantian gitu loh dipakainya. Jadi ketika mapel si guru ini, buku paket itu tuh ada di kelas yang mana kayak gitu. Jadi kita kadang suka minta diambilin gitu ke perpus atau enggak ke ruang kelas yang dulunya dipakai sama si guru ini, kayak gitu gitulah. Jadi buku paket itu nggak kayak sekarang kan
Sekarang kan buku paket itu bisa dibeli online. Kalaupun emang nggak ada dari sekolah, kita bisa beli di luar kayak gitu kan. Kalau dulu tuh nggak bisa, karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan ekonomi juga. Jadi aku tuh dulu tulisan aku bagus banget karena maaf agak sedikit sombong, tapi dulu tuh emang tulisan aku tuh suka dibilang tulisan cewek karena aku suka hobi banget nulis. Terus apapun itu yang aku tulis itu katanya sih tulisan aku bagus, kayak rapi aja gitu. Jarang cowok punya tulisan yang rapi kayak gitu, kata teman-teman aku, kata guru aku juga gitu. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya dalam diri aku tuh ada sisi cewek-ceweknya gitu. Terus gak lama kemudian kan bunyi lonceng, terus aku sama Rido buru-buru untuk pergi berbaris gitu. Kita kan biasanya baris gitu, baris berbaris di lapangan. Lapangan yang sangat luas, dan di situ tuh aku bisa melihat semua orang-orang yang good looking atau orang yang kayak punya keunikan masing-masing. Di sana juga banyak banget ragam anak-anak yang mulai dari yang cakep banget, ada yang cakep aja, ada yang buluk banget, ada yang bener-bener kayak nggak rapi banget gitu padahal baru pagi, ada yang bau ketek, ada yang bau bau badan, pokoknya segala macam itu semuanya ada. Tapi mudah-mudahan sih aku dulu itu udah jaga banget badan aku, artinya kalaupun orang lain mengira aku tuh terlalu over dengan dengan penampilan, ya karena memang aku gak mau memberikan efek yang tidak baik kepada orang lain gitu. Karena aku sendiri kayak gitu, ketika aku di tempat umum ngerasain bau ketek itu pusing banget ya, apalagi pas lagi baris lancang depan gerak kayak gitu kan. Pas lancang depan itu kan ketek dibuka tuh, aduh itu tuh bener-bener kayak ngerasa sembriwing cerot gitulah di muka aku. Kayak bisa nggak sih lu itu pakai deodoran atau pakai apa kayak gitu. Dulu aku sempet ya nggak ada deodoran pun aku pakai bedak tabur gitu loh, bedak tabur yang khusus buat ketek, yang gambarnya itu tuh gambar di sasetannya itu tuh ada gambar bunga atau enggak gambar cewek yang lagi naburin ke keteknya. Pokoknya kayak gitulah, apa ya namanya ya. Pokoknya dulu tuh dikasih sama orang tua aku dulu, ibu atau bapak aku tuh suka pakai itu. Cuman aku lupa mereknya lah. Pokoknya itu kalau deodoran aku habis, itu aku pakai itu, dan itu tuh awet. Emang nggak bikin bau badan, nggak bikin bau ketek kayak gitu. Terus udahlah tuh kan, aku pusing banget kan sampai aku bener-bener kayak nggak bisa nahan. Ditambah lagi aku belum sarapan tadi pagi. Terus tiba-tiba aku pusing tuh kan, gedebruk aja, aku nggak sadar ternyata badan aku tuh bener-bener lemes banget. Bukan yang kayak drama atau gimana ya, maksudnya kayak pengen banget dibawa ke UKS, pengen banget dikasih sarapan gratis kayak gitu kan. Dulu kan banyak banget yang ngomong kayak begitu, pura-pura pingsan biar dikasih sarapan gratis, dikasih teh anget kayak gitu kan. Padahal emang kondisi tubuh aku tuh bener-bener kayak lemes banget hari itu. Padahal biasanya sih biasa aja gitu, walaupun aku nggak sarapan, walaupun aku nggak apa dulu gitu. Aku sejak ada Kak Aji sih, sejak aku bareng sama Kak Aji itu aku rutin sarapan di kantin. Karena kenapa? Itu dibayarin sama Kak Aji. Terus jadi Kak Aji itu tuh pengen ada temennya mulu, kalau misalkan sarapan tuh dia harus ada temennya gitu. Terus karena aku belum deket sama dia ya, jadi aku ya kayak gitu, aku nggak sarapan pagi, kosong aja gitu perutnya. Ditambah juga uang jajan aku tuh seadanya dulu tuh. Aku kadang bawa bekal dari rumah, makan apa lauk yang ada semalam itu tuh aku bawa. Kadang aku bungkus plastik, kadang aku makan pas lagi jam istirahat. Aduh bener-bener kayak bikin aku ngenes banget ya waktu itu ya. Terus kalau ada jajanan teman-teman aku yang sisa, itu kadang aku suka dikasih. Kayak lu mau nggak dek? Lu mau nggak dek? Atau enggak aku dulu disuruh-suruh gitu loh. Dek, tolong beliin gue ini dong. Ntar gue kasih deh lu ini gitu. Makanya dari situ tuh aku mikir kayak, gimana ya cara dapat uang, tapi orang tua aku tuh nggak terbebani gitu. Terus aku kepikiran untuk kerja juga di luar sekolah itu dari situ, karena aku mikir kayak aku nggak punya uang ya, aku nggak jajan seperti teman-teman aku ya, sedih jadinya kan. Terus dari situ tuh juga ternyata aku jadi pusat perhatian dari Kak Aji juga. Ternyata setelah aku pacaran dia baru ngomong sama aku kalau misalkan dulu kakak suka merhatiin kamu, suka beliin jajan, dibeliin jajanan sama teman-teman kamu. Terus kadang kamu suka menyendiri
Teman-teman kamu makan jajanan, kamu malah makan bekal yang ada dari rumah kayak gitu. Kadang aku juga sih makan ubi rebus, jagung rebus, gitu-gitulah. Pokoknya dari rumah gitu. Jajan di sekolah itu kalau emang lagi ada duit aja. Kalau bapakku gajian nih kan, bapak aku kan kuli bangunan ya. Kalau lagi gajian tuh baru tuh kita dikasih uang jajan sekolah, baru seneng banget gitu. Kayak gitu. Terus apa namanya? Pas kita kembali lagi ya, kita ke pingsan tadi. Pas pingsan itu aku mikirnya bukan aku tahu yang pingsan, ternyata aku. Nyampe di ruang UKS kan pada apa namanya itu, pada nganterin aku ke ruang KS. Nyampe di ruang UKS itu pada ngasih air anget, terus ngompres perut aku, terus ngasih aku minum apa gitu, pokoknya dikasih perawatan gitulah sama itunya. Nah terus datanglah guru kelas aku, wali kelas aku datang. Kamu lagi sakit ya dek? Aku agak sedikit pusing juga sih kepala aku. Enggak sih bu, tadi dari rumah biasa aja, nggak sakit. Pasti perut kamu kosong ya, belum sarapan ya? Iya bu, belum sarapan, tadi lupa nggak makan dulu, kataku gitu. Sebentar ya, ibu kasih makan. Ini ibu tadi bawa dari rumah, nanti kamu makan aja ya. Dikasih sama si ibu itu kan. Ibu mau ngisi kelas dulu. Nanti kalau misalkan kamu belum kuat, di dalam ini aja ya, di dalam UKS saja. Nanti jangan ke kelas dulu. Nanti biar ibu bilang sama guru-guru yang akan ngajar di kelas kalau kamu masih ada di UKS gitu. Aku bilang, ibu nggak apa-apa bu. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu emang udah kuat, boleh masuk ke kelas. Tapi kalau belum, ya di sini aja daripada kenapa-kenapa kan, kata si ibu gitu. Ya udah. Ibu guru aku tuh balik lagi ke kelas, dan dia sekarang udah nggak ada sih, udah almarhumah. Guru aku tuh the best banget sih, dia wali kelas yang paling baik sih di kelas 11. Dan aku dulu sempat dikasih buku juga sama dia karena buku aku habis, tapi aku belum bisa beli buku baru. Dikasih sama beliau uang 20.000 untuk beli buku. Kata dia beli buku tulis yang agak tebelan, biar banyak, biar lama tahannya kayak gitu. Udah kayak gitu, dia support banget sih sama aku. Terus apalagi ya, udah deh. Jadi itu di UKS aku kurang lebih 1,5 jam. Sebenarnya aku pengen masuk ke kelas, cuman kayak malu gitu, ngerti gak sih? Malu keluar UKS tuh masuk ke kelas, diliatin banyak orang. Teman-teman aku kan di dalam kelas ada 37 orang. Bayangin aja deh, 37 orang kita masuk kelas jadi pusat perhatian. Aduh males banget nih. Aku nanti pas masuknya itu di jam istirahat kedua. Jadi pas di jam istirahat kedua aku ikut istirahat, terus nanti baru deh aku masuk kelasnya bareng sama Rido gitu. Rencana aku kayak gitu. Terus tiba-tiba lewatlah di jendela. Aku ngelihatnya dari jendela ya, karena pintunya kan ditutup. Jadi kelihatan dari jendela. Jendelanya itu kan jendela kaca ya, jadi tembus pandang keluar gitu. Aku ngelihat ada Kak Aji lewat lalu lalang berdua sama temennya. Aku nggak tahu sih ngomongin apa. Pokoknya bolak-balik gitulah dari UKS. Terus gak lama kemudian kayak kita tuh notice, mata kita sama-sama ngelihat satu sama lain. Mungkin dia mastiin kali ya di UKS ada siapa nih gitu kan. Terus dia balik lagi tuh, pas dia ngelihat ada orang di UKS dia balik lagi. Terus dia buka pintu kan, dia buka pintu. Kamu masih di dalam ruang UKS? Terus aku dalam hati jawab kayak gini, ya lu lihat apa? Aku masih ada di sini, masih aja nanya. Oh kayak gitu kan? Enggak deh, aku nggak berani kayak gitu. Ntar aku digebukin sama dia. Iya kak, aku bilang kayak gitu. Udah dikasih obat belum? Udah. Kamu sakit? Iya lumayan. Pulang aja kalau misalnya sakit mah. Gak usah dipaksain sekolah, kata dia gitu. Guru kelas kamu udah tahu? Udah kak. Ya udah kalau gitu. Dia tutup pintu lagi, balik lagi ke kelasnya dia. Aku nggak tahu sih dia lagi ngapain. Pokoknya dia cuma mastiin kayak gitu doang. Dia juga nggak tahu sih kayaknya nama aku. Terus dari situ aku mulai, aduh gimana sih ketemu sama orang yang kita suka tapi nggak bisa mengungkapkan. Kita pura-pura cuek kayak gitu ya, padahal aku senang banget ketika ditanyain kayak begitu. Terus tiba-tiba datanglah si Rido ke ruang UKS kan. Dia datang, "Dek, ayo masuk ke kelas. Jangan lama-lama lu di sini. Bilang aja lu kayak enak kan tidur di sini," gitu. Kata gua, "Apaan sih lu, Dok? Gua juga emang nungguin lu sih biar gua ada temennya masuk ke kelas. Gua malu soalnya." "Udah buruan."
Katanya lu udah siap-siap mau ulangan. Ini kita mau ulangan tahu sama si bapak ini, Bapak Burhanuddin. Bapak guru matematika itu bener-bener kayak luar biasa sih. Tahu nggak sih nilai tertinggi matematika sama dia tuh 78. Nilai terendah 0. Sama dia nilai paling tinggi 78. Dan aku waktu itu nilainya 76. Jadi ada satu orang yang di atas aku 78, dan yang di atas KKM dari 37 itu hanya 6 orang. Ngebayangin deh. Ya mungkin ada satu sisi di mana mungkin si bapaknya juga terlalu cepat ngejelasin, ditambah juga mungkin anak-anak yang lain tuh pada nggak serius untuk merhatiin gitu. Kalau kita fokus ngerhatiin sih ya bisa-bisa aja sih. Aku juga belajar lagi sih di rumah kayak gitu. Oke, aku langsung masuk ke dalam kelas bareng sama si Rido. Sampai di kelas aku udah siap untuk ikut ulangan. Terus udah deh sampai pulang. Pas nyampe pulang itu aku kan sholat dulu ya. Biasanya kalau misalkan waktunya pas aku sholat dulu nih pulang. Tapi kalau nggak pas aku pulang dulu, nyampe di rumah baru sholat kayak gitu. Tapi waktu itu karena udah azan, udah mau sholat, ya udah kita pulang sholat dulu. Dulu pas zaman aku SMA itu kalau misalkan kita nggak ada jam tambahan itu pulangnya jam 1. Tapi kalau ada jam tambahan pulangnya jam 2 kayak gitu. Jam 1 deh pulangnya kan. Terus aku nggak ketemu sama Daniel hari itu. Aku nggak ketemu sama Daniel. Ketemu sih, cuman kayak nggak ngobrol kayak gimana. Yang waktu itu aku pulang sama dia, bareng sama dia ke sepeda itu karena kebetulan aja gitu. Cuman hari itu aku nggak pulang sama dia, jadi aku pulang sendiri. Si Rido kan dia pakai motor. Terus aku pulang sendiri. Terus di belakang aku ngelihat banyak banget. Kan kalau kita pulang tuh rame banget dong. Rame banget. Pokoknya di gerbang itu penuh. Anak-anak lagi pada nungguin. Ada yang nungguin angkot, ada yang nungguin dijemput, ada yang pulang sendiri, ada yang jalan kaki. Pokoknya kayak gitu. Rame banget. Aku sampai di parkiran sepeda itu rame, nungguin orang-orang sepi itu lama banget. Aku udah sholat, aku udah ngantri, terus aku udah nungguin orang di gerbang itu penuh banget. Kataku, aduh lama banget lagi, aku udah lapar banget, aku pengen pulang, pengen cepet-cepet pulang, pengen makan. Nyampe di rumah aku bener-bener langsung makan, langsung istirahat kayak gitu, pengennya kayak gitu. Tapi lama banget, ngeselin banget emang. Terus gak lama kemudian itu di parkiran sepeda itu udah sepi, tinggal aku doang sama beberapa sepeda. Kayaknya lagi ada yang piket gitu, piket kelas. Terus motor kaji masih ada sih, motor kaji masih ada. Terus motor teman-temannya juga masih ada. Terus bener-bener dong pas aku lagi ngantri pulang itu, ngantri keluar, karena sepeda aku takut diinjek-injek atau takut didorong-dorong ntar rusak yang ada. Terus aku tungguin kan. Nggak lama kemudian Kak Aji keluar bareng sama teman-temannya. Ada 6 orang deh. Terus aku diem aja kan, diem, nggak ngeliatin mereka juga. Takutnya mereka sensitif ya, takutnya mereka malah ngerasa diliatin dan mereka marah sama aku gitu kan. Jadi aku nggak ngeliat mereka. Aku ngeliat ke arah ini aja sih, ke arah pintu keluar gerbang gitu karena lagi rame banget. Terus sedikit-sedikit sepedanya aku dorong. Terus si Kak Aji asik ngobrol sama teman-temannya, kayak janjian gitu, kayak ya nanti pas pulang sekolah kita gini gitu. Aku dengarnya kayak gitu sih, cuman ya udahlah itu mah mereka gitu kan. Nah pas mau keluar itu kan teman-teman mereka tuh ngantri juga kan di belakang. Duh aku deg-degan banget. Terus dia ngomong kayak gini, buruan ngapa sepeda lama banget gitu. Kata gue, ya Kak bentar gitu kan. Padahal umur kita tuh nggak jauh beda tahu. Aku kan kelas 11, dia kelas 12. Ya maksudnya nggak begitu beda jauh lah, 1 tahun doang kan. Kata dia, buruan sepeda lama banget sih, kita juga mau keluar kali gitu. Iya bentar Kak gitu. Lelet banget sih lu kayak cewek gitu, digituin. Tapi ya udahlah aku terima aja karena emang aku nggak ada tenaga untuk ngelawan. Terus pas di terakhirnya itu kan Kak Aji juga ada di belakangnya. Dia ngomong kayak gini, hati-hati pakai sepedanya ntar pusing lagi di jalan gak ada yang bantuin gitu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi dia ngomong kayak gitu tapi aku ngerasa kayak diperhatiin tau.